Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunda Putri Zahra dengan NIM G0023203 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.1. Yang pertama ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Mekanisme ereksi dan ejakulasi itu terbagi menjadi 7 fase. Yang pertama fase ke-0 yaitu fase flaksid, yaitu penis dalam keadaan lemas. Dominan yang berpengaruh adalah saraf simpatik. Otot polos arteriola ujung dan otot polos kavernosum berkontraksi. Arus darah menuju kavernosum minimal, hanya untuk keperluan nutrisi. Selanjutnya ada fase 1 yaitu fase penyisian laten. Setelah perangsangan, sistem saraf parasimpatik mendominan. Terjadi peningkatan aliran darah melalui arteria pudendus interna dan arteria cavernosa tanpa adanya perubahan tekanan arteria sistemik. Lalu tahanan perifer menurun oleh berdilatasinya arteri hilesin dan arteri cavernosa. Yang terjadi penis memanjang namun tekanan intrakavernosa tidak berubah. Selanjutnya fase kedua yaitu fase tumescens atau mengembang. Tekanan intrakavernosa meningkat sangat cepat karena relaksasi otot polos trabekula. Daya tampung kaverne meningkat sangat nyata menyebabkan pengembangan dan ereksi penis. Pada fase ini arus arteria berkurang. Selanjutnya ada fase ketiga yaitu fase ereksi penuh. Trabekula yang melemas akan mengembang bersamaan dengan meningkatnya jumlah darah, menyebabkan tertekannya plexus venuca subtunica ke arah tunica albugenia, sehingga terjadi venoklusi. Selanjutnya ada fase keempat yaitu fase ereksi kaku. Tekanan intrakaverne meningkat melebihi tekanan sistol. Pada fase ini tidak ada aliran darah melalui arteri cavernosus. Yang keenam ada fase kelima yaitu fase transisi. Terjadi peningkatan antara saraf simpatik yang mengakibatkan meningkatnya tonus otot polos pembuluh helesin dan kontraksi otot polos trabekula. Di sini terjadi arus darah arteri kembali menurun dan mekanisme venoklusi masih tetap diaktifkan. Yang ketujuh ada fase keenam yaitu fase awal ejakulasi. Terjadi sedikit penurunan intrakaverne yang menunjukkan pembukaan kembali saluran arus vena dan penurunan arus darah arteri. Yang terakhir ada fase 7 yaitu fase ejakulasi cepat. Pada fase ini tekanan intrakaverne menurun dengan cepat, mekanisme venoklusi diinaktifkan. Arus darah arteri menurun kembali seperti sebelum perangsangan dan penis kembali keadaan flaksid, yaitu atau penis kembali ke fase 0. Selanjutnya, kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsinya. Kelenjar yang bekerja adalah kelenjar prostat yang berfungsi dalam memberikan cairan tambahan dalam proses ejakulasi dan juga membantu sperma agar tetap sehat. Selanjutnya ada mekanisme fertilisasi. Mekanisme fertilisasi yang pertama ada ovulasi atau melepaskan oosit sekunder. Pada fase ini wanita ovulasi selama siklus menstruasi mereka. Ovulasi adalah saat ovarium melepaskan sel telur untuk pembuahan. Setelah ovulasi, sel telur hanya mampu melakukan pembuahan selama 12 hingga 24 jam. Selanjutnya ada fase perpindahan sperma, yaitu selama ejakulasi jutaan sel sperma dilepaskan dengan tujuan mencari sel telur untuk dibuahi. Saat melakukan hubungan, sel sperma berenang melalui vagina dan masuk ke saluran tuba. Jutaan sperma yang berjuang mencapai dan menembus sel telur, hanya satu yang berhasil menembus lapisan luar sel telur untuk dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, sel telur akan larut atau akan luruh dan terjadi menstruasi. Yang ketiga ada fase fertilisasi dan fase perkembangan embrio. Pada fase fertilisasi terjadi ketika sperma berhasil dalam upayanya untuk mencapai dan membuahi sel telur. Kemudian sel telur yang telah dibuahi terus bergerak menuju tuba Fallopi.
sekitar seminggu setelah sperma membuahi sel telur, embrio akan berpindah ke dinding rahim. Pada akhir masa transisi ini, embrio menjadi kumpulan sel yang sangat terorganisir yang dinamakan blastocysta. Lalu selanjutnya ada proses implantasi, yaitu blastocysta kemudian menempel pada lapisan rahim atau endometrium. Proses ini dinamakan implantasi, yaitu menempelnya blastocysta pada dinding rahim atau endometrium. Pada fase ini, tubuh wanita juga mulai membentuk hormon-hormon yang akan membantu proses perkembangan janin. Selanjutnya ada alur perjalanan urin pada traktus urinarius. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi atau penyaringan, proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Secara spesifik, tahap filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman atau kantong pelindung yang juga menyimpan hasil filtrasi. Glomerulus berperan untuk menyaring protein dari darah dan limbah. Urin yang keluar dari proses penyaringan atau filtrasi disebut dengan urin primer. Urin primer dan juga urea dalamnya merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Selanjutnya ada reabsorpsi, yaitu tahap pembentukan urin. Berikutnya adalah penyerapan kembali. Pada proses ini, urin primer akan diserap kembali oleh tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Tujuan reabsorpsi adalah menyaring kembali natrium atau asam amino. Tujuan reabsorpsi adalah menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat gizi lainnya yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Setelah disaring kembali, urin akan bergerak secara otomatis dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Urin yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder. Selanjutnya ada augmentasi. Augmentasi atau sekresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap augmentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan pengumpul. Di waktu yang sama, zat yang berkonsentrasi tinggi seperti kalsium dan kalium yang berasal dari pembuluh kapiler juga mengalir ke tubuh. Selanjutnya, urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan ditampung dalam kandung kemih. Dan terakhir, urin akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan. Dan yang terakhir, mekanisme proses berkemih. Saat kandung kemih terisi dan dindingnya meregang, sensornya akan mengirimkan sinyal ke pusat berkemih, yaitu otak, dan otak akan merespon dengan membuat otot detrusor berkontraksi, dan kedua sfinkter uretra berelaksasi. Kombinasi keduanya memungkinkan urin untuk mengalir keluar melalui uretra. Di sini ada gambar mekanisme proses berkemih dari otak sebagai pusat saraf sensorik, lalu menuju akhirnya ke uretra. Dan sebelum dari uretra, urin akan ditampung pada kandung kemih.